Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Materi hari ini kita akan belajar tentang halal dan haram dalam Islam. Materi kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: 1. Siswa dapat memahami pengertian halal dan haram. 2. Siswa dapat menyebutkan contoh makanan dan minuman dan perilaku haram serta yang halal. 3. Siswa mampu menjelaskan pentingnya menghindari segala sesuatu yang haram. Oke, pengertian halal dan haram. Pengertian halal sendiri adalah sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan menurut syariat Islam. Contoh, di situ ada makanan, ada minuman, atau perbuatan. Yang dimaksud haram di sini adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam dan mendatangkan dosa jika dilakukan. Contoh, memakan sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Misalnya, mencuri, merampok, bahkan menggunjing, atau yang lainnya. Dalil tentang halal dan haram sudah jelas disampaikan di Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang artinya, makanlah dari makanan yang halal, lagi baik yang telah kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah 170. Sementara, dalil tentang makanan dan sesuatu hal yang haram itu juga sudah jelas disampaikan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla liwairillah. Dan diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Contoh makanan halal dan haram. Yang pertama, contoh halal. Misalnya di sini adalah contoh halal dari makanan. Misalnya sayur, buah, daging yang disembelih sesuai dengan syariat. Terus kemudian contoh minuman yang halal misalnya air putih, air susu, air jus, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang perbuatan halal misalnya adalah membantu orang lain, bersikap jujur, rajin beribadah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh-contoh yang haram misalnya dalam hal makanan, misalnya daging babi, bangkai, atau makanan yang mengandung alkohol. Kemudian, untuk minuman yang haram misalnya adalah minuman-minuman yang mengandung alkohol. Kemudian, contoh perbuatan haram diantaranya adalah mencuri, berbohong, iri hati, atau mengganggu teman-temannya seperti membuli atau yang lain sebagainya. Anak-anakku, akan ada akibat yang harus kita terima jika kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Lah, konsekuensi yang harus kita terima yang pertama adalah doa kita akan sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dalam diri kita terdapat sesuatu hal yang haram. Yang kedua, hati kita itu akan menjadi keras sehingga kita akan selalu menyalahkan Allah jika doa kita tidak dikabulkan. Yang ketiga, jelas ini akan menimbulkan kerusakan fisik dan mental bagi orang yang suka mengkonsumsi hal yang haram tersebut. Yang keempat, selain dari 1, 2, 3 di atas disampaikan, ini yang paling fatal. Karena apa? Karena dengan mengkonsumsi yang haram, maka kita akan mendapatkan dosa di sisi Allah dan kita harus mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Anak-anakku, agar kita bisa terhindar dari segala sesuatu hal yang haram, kita bisa memakai cara-cara berikut. Yang pertama adalah memahami syariat Islam tentang halal dan haram. Di sini kita bisa belajar kepada seorang guru, pada ustadz, mana yang halal, mana yang haram, itu bisa kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah dengan cara memeriksa label pada makanan atau minuman yang kita beli dari toko. Kali ini MUI itu sudah melaksanakan labelisasi barang mana yang halal, barang mana yang haram. Itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat agar tidak terjerumus dalam mengkonsumsi segala sesuatu atau makanan yang haram. Yang ketiga adalah dengan cara bertanya kepada orang yang lebih paham tentang agama dalam hal ini adalah ustadz atau kiai yang mengetahui mana itu halal dan mana itu haram. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dijauhkan dari segala sesuatu yang haram.
agar dalam tubuh kita selalu bersih dari hal-hal yang haram. Kesimpulannya adalah, satu, halal artinya adalah segala sesuatu yang diperbolehkan. Sementara haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Yang kedua, penting untuk kita memilih segala sesuatu yang halal dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, dengan kita menjauhi segala sesuatu yang haram, berarti itu adalah wujud dari kita bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini tentang halal dan haram untuk dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akhir, kita ucapkan doa akhir pembelajaran bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.